berteman dengan jin dan memakai pengelarisan. Saya memilih angka kelahiran nomor 17. Uti, kelahiran tanggal 17. Sering kesurupan dan suka melakukan ritual wisata gaib. Menurut pengakuannya, Uti sering pergi ke dukun. Karma buruk seperti apa lagi yang harus dirasakan Uti? Si Mbak Uti lahir tanggal 17, kemudian bulan 4 akumulasinya menghasilkan angka 8 dan 4. Sering kesurupan di sini ya? Iya. Kesadarannya sangat turun sekali dan saya menggambarkan satu gambaran sosok di mana dia kesadarannya hilang dan dipengaruhi oleh makhluk gaib. Saya semenjak gadis suka puasa Senin, Kamis, dan Waton. Itu karena tujuan saya buat jodoh sama buka alam gaib. Ke alam gaib. Ya, karena saya waktu kecil orangnya penakut. Uti, angkatin jemurannya yang di samping. Uti, tolong angkat jemuran yang di samping. Iya, Bu. Jangan, pergi. Iya, Ma, pergi. Kamu kenapa sih? Kayak setan aja. Ibu, Uti takut, Bu, ada setan. Kamu ini kebanyakan ngelamun. Ih, beneran, Bu. Tadi ada kuntilanak nyerang aku. Kita ini udah lama tinggal di sini. Masa baru sekarang ada kuntilanak? Siapa tahu aja ada orang yang mau berbuat jahat sama kita, Bu. Udah. Kamu ini udah mulai ngaco. Makanya kalau maghrib itu sholat. Jangan kebanyakan ngelamun di luar. Ayo, sekarang kita masuk. Pokoknya Mbak, saya mau acara lamaran Uti besok tuh batal. Uti tidak boleh mendahului saya, Mbak. Tenang, saya sudah menyuruh kuntilanak itu untuk mengitari rumah saudaramu itu. Dengan begitu, aura gelap gulita yang hitam kelam akan mengelilingi rumahnya. Apa dengan begitu, rombongan yang akan melamar Uti besok tidak akan betah di rumahnya, Mbak? Begitulah tujuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Rumah ini ada setannya. Banyak kuntilanaknya lagi. Kalian pada lihat kan? Maaf, acara lamaran ini kami batalkan. Ayo, pergi. Mas, kenapa kamu tega membatalkan acara lamaran kita secara sepihak, Mas? Jangan, Mas. Hantu! Kok bisa ya? Rombongan laki-laki tadi lah setan. Bisa jadi mereka tuh baru sadar kalau Uti selama ini tuh pakai pelet. Kenapa semua ini bisa terjadi sih, Bu? Ibu nggak tahu, Nak. Padahal selama ini Uti udah puasa Senin Kamis supaya jodoh Uti cepet datang. Tapi kenapa begitu tiba jodoh Uti harus dibatalin acaranya, Bu? Jangan putus asa ya, Nak. Ibu yakin Allah punya rencana yang lebih baik dari ini. Dia kasih mampu pahala tanpa diminta. Aku nggak nyangka, Bu. Hasilnya bisa sebagus ini. Memang, dukun itu memang terkenal di mana-mana. Ibu ingat kan? Waktu Uti naik jabatan, sedangkan aku cuma jadi operator, Bu. Palingan si Uti itu pakai ilmu pengasihan. Makanya dia mudah sekali naik jabatan. Iya sih, aku pikir juga kayak gitu, Bu. Kamu lihat kan bagaimana reaksi mereka tadi?
Aku nggak akan pernah lupa kejadian itu. Dan sampai kapanpun, aku akan terus menghalangi dia. Uti, aku tuh prihatin ya. Kamu udah gagal dilamar sama Andre. Padahal kamu udah lama banget pacaran sama Andre. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka sampai rumah langsung batalin acara gitu aja. Atau jangan-jangan ada salah saat penyambutan? Aku nggak tahu. Rasain kamu. Sebentar lagi semua akan tahu kalau kamu gagal dilamar. Dan pasti kamu bakal sangat malu, Ti. Hei, Faiz. Kamu ngikutin nggak? Jadi, maaf ya. Uti, Ada apa, Faiz? dengar-dengar lamaran kamu ditolak ya? Faiz nyuekin aku demi Uti. Akan aku buat Faiz menjauh dari Uti. Aku turut prihatin. Kamu yang sabar ya. Sebentar lagi kamu sadar. Kamu akan malu, Uti. Dik, kamu kenapa? Ada apa nih? Aku kenapa kok pada ngumpul-ngumpul di sini ngerebungin aku? Uti, tadi kamu kesurupan. Maafin aku ya teman-teman, aku jadi ngerepotin kalian. Iya Uti, sama-sama. Makanya kamu jangan suka bengong. Nanti bisa-bisa mereka merasuki kamu lagi. Betul itu. Makasih ya Faiz, kamu udah bantuin aku. Sama-sama. Yaudah sekarang aku traktir kamu minum dulu yuk. Kenapa Faiz malah tambah perhatian sama Uti? Gagal rencanaku untuk mendekati Faiz. Lihat aja nanti, Uti akan mendapatkan balasannya. Saya tertekan kalau kemana-mana itu harus ditemenin gitu. Jadi ya saking gimana ini maksudnya sekalian aja lah gitu biar ngeliat gitu. Tapi dampaknya saya nggak tahu bakalan seperti ini. Terus suka bermimpi ketemu Nyi Roro Kidul. Astagfirullahaladzim. Uti, ayo kita makan. Nggak akan makan sampai malam, Bu. Uti lagi puasa weton. Kenapa kamu lakuin itu, Uti? Supaya Uti cepet dapet jodoh, Bu. Bu, Ibu bangunin Uti ya tengah malam. Makasih ya, Bu. Coba tidur lagi kali ya. Keluarlah, aku menunggumu di sini. Suara apa itu? Bagaimana bisa? Siapa kamu? Aku Nyi Roro Kidul. Uti, ikutlah denganku. Ayo Uti, ini adalah istanaku.
Indah sekali istana Nyai. Uti, pakailah baju kebaya merah ini. Uti, setelah kamu memiliki baju kebaya merah ini, kamu akan segera mendapatkan jodoh. Terima kasih, Nyi. Terima kasih banyak. Nyai! Nyai! Ci! Nyi Roro! Nyai! Ternyata aku cuma mimpi. Tapi kenapa terasa begitu nyata? Kan kebaya merah yang dikasih Nyi Roro Kidul di dalam mimpi aku. Faiz kemana sih? Padahal aku pengen banget tembak dia sekarang. Gak mau dia keburu deket sama Uti. Yaudah aku tunggu di sini aja deh. Faiz, kamu ngagetin aku aja. Aku dari tadi nyariin kamu. Aku juga nyariin kamu, Faiz. Mau ada yang diomongin sama kamu. Aku juga sih sebenarnya. Tapi yaudah kamu dulu deh. Kamu dulu aja. Nggak apa-apa, kamu dulu. Apa kamu ngomong apa sama aku? Gimana ya ngomongnya? Aku mau ngelamar Sari. Sari, hey. Maaf. Dan kamu kayak nggak suka ya? Enggak, bukannya nggak suka, Faiz. Aku cuma kaget aja. Kenapa kamu nggak ngomong sih dari dulu? Ya maaf, karena aku pikir baru sekarang waktu yang tepat. Lihat aja, Uti. Kamu nggak akan pernah aku biarin bahagia. Tenang, kuntilanak itu sudah saya kirim untuk mengagalkan pernikahan antara Faiz dan Uti, sekaligus mempermalukan keluarganya. Saya terima nikah dan kawinnya Uti Zainuddin dengan Mas Kawin. Pergi kamu dari sini! Siapa yang suruh kamu datang ke sini? Mbah, kenapa, Mbah? Kenapa ini, Sat? Jangan pernah kamu ganggu Uti lagi. Ampun. Mbahnya pingsan, Bu. Sebaiknya kita pergi dari sini. Ayo, Bu. Bagaimana saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya pertama ngelihat dia itu mukanya itu bersinar semua dan bajunya itu baju hijau daun pisang muda ya. Terus yang kedua mimpinya bertemu tapi sosoknya putri tapi berwujud manusia juga tapi dia pakai delman. Kejadian ini terjadi lagi. Hormat saya, Nyi Ratu.
Mendekatlah Uti. Aku akan membawamu berjalan-jalan. Kita akan berwisata ke alam gaib. Tapi kemana tujuan kita, Nyai? Kita akan pergi ke sebuah taman. Sekarang, naiklah. Taman ini indah sekali. Nyi, kenapa saya bisa berada di taman ini? Ini adalah taman yang aku maksud itu, Uti. Taman gaib. Mulai sekarang, kamu bisa melihat semua makhluk di alam gaib. Maksud Nyai, makhluk-makhluk yang ada di taman ini? Nyai? 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 Uti, tugas kami sudah selesai. Kami diperintahkan untuk kembali ke istana. Sayang, kamu kenapa? Kamu kenapa? Mereka masih ada di sini, Mas. Mereka siapa? Itu. Mereka ada di situ. Nggak ada siapa-siapa di situ, sayang. Tenang, ada aku di sini. Mas nggak lihat? Tadi ada pengawal di situ. Nggak ada siapa-siapa di sana. Percaya sama aku. Sayang. Kamu tenang, ada aku di sini. Sesudah itu, dari istana beliau, saya jadi sering kesurupan selama 3 tahun. Saya berobat ke sana, ke sini, nggak ada yang cocok. Saya di titik terakhir, saya hampir stres. Uang habis, tenaga habis. Saya kasihan sama suami saya. Kenapa kok motornya mati? Oh iya, sebentar dulu. Loh, kok bisa? Mas, cepetan nyalain motornya. Cepetan nyalain motornya, Mas. Iya, udah aku coba, tapi nggak bisa. Nah, nyala. Ayo naik. Putih, kamu kenapa? Putih jangan. Putih jangan. Ya sumpah, aku harus cari bantuan. Astagfirullahaladzim. Putih. Ini Mbak, ini istri saya Mbak. Tolong keluarkan setannya dari tubuh istri saya ya Mbak. Tolong Mbak. Sudah keluar. Sebaiknya istri Mas harus diberikan pelindung dari makhluk gaib. Saya akan berikan sebuah kalung kalau Mas mau. Mau sekali Mbak. Kasihan istri saya Mbak. Oh ya, ini kalungnya. Nanti pakaian ke lehernya. Sekarang ya Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, kalau begitu saya permisi dulu. Iya Mbak. Ya, terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kamu saja, kamu tenang. Sayang, istighfar kamu.
Saya akan memberikan obat penenang dan juga obat tidur. Karena Mbak Uti belum tidur selama 2 hari. Istri Anda memerlukan tidur yang cukup. Tuh, sayang. Kamu dengar apa kata dokternya? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau begitu, kami permisi dulu. Silakan. Mari, Dok. Iya. Mari, Dok. Kamu kenapa? Saya takut. Ya. Sepertinya kondisi istri Anda memang parah. Kalau begitu, biar dosis obatnya saya tambah ya. Tunggu sebentar, Pak. Iya. Mas, aku mau ke toilet dulu ya. Aku udah nggak tahan. Itu toilet. Ya udah, kamu ke toilet dulu. Aku tunggu di depan, ya? Iya. Nah. Kenapa aku bisa ada di sini? Kamu kok ada di sini sih? Aku juga nggak tahu, Mas, kenapa aku bisa ada di sini. Insya Allah, Uti. Sepertinya kalung ini nggak ada fungsi. Harus aku buang. Lihat deh. Itu tuh karyawan yang sering kesurupan. Kasian ya jadi suaminya. Harus ngabisin uang banyak loh buat ngobatin dia yang sering parno sama kesurupan. Kok bisa ya Mas Faiz itu mau sama dia? Gak tahu deh, itu bukan urusan kita. Kalau saya sih nih ya jadi Mas Faiz, udah aku ceraiin aja dia. Ngapain cuma bikin susah aja. Berarti Mbak Uti bisa ya lihat pendampingnya Mbak Uti bisa ya? Iya. Dan semenjak itu kejadian aneh-aneh. Pokoknya jadi bisa ngurut anak kecil, bisa ngurut, ya dipanggil sama orang perumahan lah ya. Karena waktu di pabrik itu kan, saya maksudnya kalau ada teman yang ketempelin itu saya tahu. Iya, Mas. Iya. Pak, anak ini kenapa, Pak? Ini tadi lagi main-main jauh dari pohon melinjo, mau dibawa ke puskesmas. Maaf ya Pak sebelumnya, tapi boleh nggak saya tolongin anak Bapak? Memangnya kamu bisa, Pak? Pengetahuan saya, keluarga kamu gak ada yang bisa ngurut. Sudah, jangan ganggu saya. Pak, jangan pergi dulu Pak. Tolong beri saya kesempatan Mbak buat nolongin anak Bapak. Iya Pak, gak ada salahnya kita coba. Daripada jauh-jauh kita ke puskesmas. Awas ya, sampai terjadi apa-apa dengan anak saya. Mari Pak, bawa ke dalam Pak. Duduk dulu di sini ya Pak ya sebentar. Udah nak, sabar ya. Kamu jangan nangis. Ini kakak pinjem kakinya sebentar ya. Tahan sebentar ya, Dek ya. Sabar saya, sabar. Nah, sekarang kamu udah nggak apa-apa. Sudah. Nih, Coba kamu begini. kakinya. Ada. Udah nggak sakit kan? Iya Kak, aku udah bisa berdiri, udah gak sakit lagi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Juga iya. Aduh. Terima kasih ya. Sama kayak gini mimpi aku. Mas, awas Mas, jangan tinggi-tinggi nyusunnya. Apaan sih? Dari kemarin juga di sini. Hati-hati Mas, hati-hati.
Aku tadi udah berusaha ngingetin dia untuk hati-hati, tapi dia nggak mau dengerin. Alah, kamu gak usah banyak alasan deh. Kamu kan selalu bikin onar di sini. Uti, kamu dipanggil bos sekarang. Ditunggu di ruangannya. Belakangan ini, saya gak khawatir dengan kondisi yang ada kerja di pabrik ini. Produksi kita jadi terganggu karena banyak karyawan yang kerjaannya terbengkalai. Tapi apa hubungannya sama saya, Pak? Karyawan-karyawan yang lainnya sibuk ngurusin kamu yang sering kesurupan. Jadi pekerjaan mereka nggak keurus dengan baik. Dan kamu tahu kan, itu jadi menghambat kinerja pabrik. Kamu juga sering buat mereka resah dan ketakutan. Karena kamu bilang melihat makhluk gaib yang seram. Pak, saya itu nggak bohong. Saya beneran lihat makhluk gaib itu. Bukan hanya itu saja, Uti. Kamu juga jadi sumber kecelakaan di pabrik ini beberapa waktu yang lalu. Tapi Pak, itu bukan salah saya. Saya juga... Sudahlah, Uti. Banyak saksi di pabrik ini. Dan saya nggak bisa melihat kinerja pabrik ini menurun. Uti, kenapa saya bicara itu kamu menunduk? Mulai hari ini kamu saya pecat. Seharusnya dia tidak boleh membuka pintu gerbang gaib karena ketika sudah terbuka nanti tidak akan pernah bisa tertutup kembali secara gampang. Dan satu lagi, Robi, yang menarik, saya membongkar fakta. Sang guru spiritual ternyata mempunyai kodam bentuknya seperti ini. Ada 3 kepala dan 1 tubuh, kuat sekali dan sangat kotor. Ada 3 kepala, artinya ada 3 suara, Robi. Yang bikin dia semakin bingung ya? Semakin bingung. Semakin gak punya pendirian gitu. Nah, berarti kalau Roy lihat ini kotor, berarti kodam yang dititipkan ini jahat dong? Ya, memberikan efek dampak negatif di sini. Dan saya ngelihat di sini sebenarnya harus dibersihkan secara, bukan secara spiritual lagi, tetapi benar-benar melakukan banyak kebaikan dan kembali ke jalan yang benar. Kenapa akhir-akhir ini saya sering kesurupan? Padahal sebelumnya saya nggak pernah kesurupan. Ada 2 hal yang membuat kamu sering kesurupan. Yang pertama, mata batin kamu memang terbuka. Yang kedua, ada orang yang sengaja mengerjai kamu dan mengguna-gunai kamu. Orang itu memang sengaja mengguna-gunai kamu supaya kamu menggunakan semua harta dan kekayaan kamu untuk berobat, sehingga kamu jatuh melarat karena memang tidak suka kamu dengan suami kamu. Mbah. Putih, genderuwo itu milik Mbah. Bisa diatur. Putih, tenang aja. Aku sudah mengambil kodam yang menjaganya. Dan sekarang tidak ada yang menjaga dia lagi. Putih? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Cerita sama aku. Ada apa? Guru spiritualku ingin melecehkanku, Mas. Dia juga punya kodam genderuwo yang sangat seram. Astagfirullahaladzim. Kalau kayak gitu kamu jangan pernah datang lagi ke sana, ya? Kamu kenapa? Gimana ini, Mas? Udah nggak ada lagi yang menjaga aku, Mas. Gimana kalau orang ingin menggangguku? Kamu tenang ya. Pasti ada cara untuk mengatasinya. Kamu jangan khawatir. Udah, kamu tenang. Teror Uti buat dia seperti orang gila. Baiklah. Jangan, 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 pergi, tolong, saya tolong. Lihat aja Uti, sebentar lagi kamu akan diusir dari kampung ini. Tolong pergi, tolong.
malam, Ti? Tahu, kamu kayak orang stres aja. Dia menggangguku. Tolongin saya, tolong. Mana nggak ada siapa-siapa di sana kok, nakut-nakutin aja kamu. Dasar aneh kamu, Ti. Bapak-bapak, ibu-ibu, si Uti ini udah biasa selalu bikin ribut. Saya aja pernah nggak tidur gara-gara dia teriak-teriak. Maafin saya, bapak-bapak, ibu-ibu. Benar saya nggak bermaksud bikin ribut, tapi saya diganggu sama... Alah, udahlah kamu nggak usah banyak alasan. Mendingan sekarang kita laporin aja dia ke kantor polisi. Kan gitu selalu bikin onar di ribut kamu kita. Sari, Saya ke polisi, tolong. Kamu tuh apa-apaan sih? Uti ini sedang sakit, butuh pertolongan. Bukannya malah diancam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong maafin Uti ya. Dia sedang sakit. Saya mohon pengertiannya. Mas Pais, kalau istri Mas Pais nggak mau dibawa ke kantor polisi, makanya jagain yang bener. Ya Mas, jagain istri yang benar. Jangan teriak-teriakan lagi. Mengganggu, tahu nggak Mas? Iya. Ya, betul. Terima kasih bapak-bapak, ibu. Bisa kita masuk. Aku akan buat kamu bertekuk lutut sama aku. Lihat aja, Faiz. Apa yang bisa aku lakukan sama kamu. Bulu perindu ini akan membuat kamu bertekuk lutut padaku, Mas Faiz. Sari, ngapain kamu di sini? Hah? Mas Faiz, jangan buru-buru dong Mas, tunggu sebentar Mas, ini loh. Sari, kamu ngapain ada di sini kok tumben? Aku mau jemput Mas Faiz. Dan sepertinya Mas Faiz juga nggak tertarik sama bekal buatan kamu itu. Iya kan, Mas? Mas, ini loh bekal makan siang Mas Faiz udah aku siapin. Nih. Putih, aku udah nggak mau lagi hidup sama kamu. Mas. Lepasin! Aku akan ninggalin kamu dan akan bersama Sari. Pernah kamu tahu? Mas Faiz, kenapa sih Mas, ada apa sama Mas Faiz? Mas Faiz, Mas Faiz, Mas Faiz, kamu kenapa sih Mas? Ada apa Mas? Mas Faiz, jangan tinggalin aku. Dengerin, Mas Faiz udah gak mau sama kamu, ngerti nggak? Mas Faiz, Mas Faiz. Pak, sebelum mimpi-mimpi ini kamu emang udah dekat dengan barang-barang yang kamu bakar itu kah? Ada salah satu. Oh, pantas ya. Iya, karena emang dia udah bermain dengan permainan gelap, maka semakin itu terbuka lah pintunya. Semakin terbuka, semakin halu. Semakin terbuka dan semakin banyak pintu gerbang yang dilihat yang tidak nyata. Buat apa yang salah satunya itu tadi? Itu peninggalan kakek. Non? Peninggalan kakek. Peninggalan kakek di titik. Oh, emang Iya. kakek emang keluar dari keluarga memang sudah suka Dia barang-barang. kejawen. Oh, kejawen. Kejawen. Ini dibawa Yendro gitu. Saya titip. Dia udah lama ngikut saya. Di mana aku ini? Kakek? Ini bawa Yando. Ini sudah lama ngikut kakek. Sapu tangan ini ada kodamnya. Kakek? Kakek? Ayo sayang, kita masuk. Mas!
Mas, apa-apaan sih kamu, Mas? Kenapa pegang-pegang mesra-mesra sama Sari sih, Mas? Kenapa? Nggak suka? Terserah aku mau mesra-mesraan sama siapa. Kamu jangan pernah ikut campur ya. Ingat! Mas, kamu kenapa ngomong gitu sih, Mas? Aku udah bosan hidup sama kamu. Mas, kamu kenapa, Mas? Kamu dengar apa ya? Aku tuh nyesel nikah sama kamu. Kamu nanti bisa. Paham? Sekarang kamu pergi. Mas, Pergi kamu dari sini. Pergi! Sapu tangan kakek. Mas. Apa lagi sih? Kamu tuh emang perempuan keras kepala ya? Aku bilang pergi. Sari? Kenapa kamu ada di sini? Hah? Sari, tunggu dulu. Sari! Mas. Itu kenapa dia ada di sini? Udah, Mas. Kok dia malah pergi sih? Apa? Masuk yuk. Iya, Mas. Sayang, kamu kenapa? Aku mual, Mas. Mual? Seharian ini tadi aku nggak apa-apa. Sayang. Atau jangan-jangan dia hamil. Mas, Ya. pokoknya kamu hati-hati di jalan ya. Ini bekalnya jangan lupa dimakan. Yang paling utama cepetan pulang. Ya udah kalau gitu aku berangkat sekarang ya. Ingat pesan aku, hati-hati di rumah. Jaga kandungannya. Hati-hati ya, Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ngebut-ngebut loh. Udah sayang. Iya. Kamu udah mau punya anak. Sementara aku belum dapet jodoh sampai sekarang. Aku gak akan biarin kamu bahagia, Uti. Tunggu aja. Aku akan santet rahim kamu. Sayang. Masya Allah, kamu kenapa, sayang? Perutku sakit. Tahan, sayang, tahan. Tolong, Mas. Iya, tolong. Sapu tangan kakek. Basahin sama air. Usapin ke perut aku, sakit. Sebentar. Ya, sabar, sayang. Sakit. Perut aku sakit banget, aduh. Tolong, Bu. Tolong, Bu. Sari. Sari kenapa, Bu? Tadi saya dengar dia teriak-teriak kesakitan. Ibu juga nggak tahu, Ti. Tiba-tiba Sari sakit perut. Ya udah kalau kayak gitu kita bawa ke rumah sakit aja, Bu. Dengan berat hati, saya harus mengatakan hal ini. Aku sakit apa, Dok? Kamu menderita kanker rahim. Aku terkena kanker rahim, Dok. Terus gimana caranya, Dok? Gimana caranya biar aku bisa sembuh, Dok? Maaf, rahim kamu harus diangkat. Sari, kamu yang sabar ya. Aku yakin semua kejadian yang kamu alamin ini pasti ada hikmahnya. Kalian gak usah sok peduli sama aku. Kita sayang sama kamu. Bohong kamu. Kamu seneng kan? Kamu seneng kan aku sakit? Sayang, kamu kemana? Aku antar ya. Ada orang yang minta ngurut lagi, jadi sekarang aku mau ke rumahnya. Oh. Pergi dulu ya, Mas ya. Ya. Hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang.
Kamu kenapa kayak gitu? Sayang, lepas tangan. Lepas. Kamu kenapa sih? Ini kenapa sih? Apa? Oh. Ini sarung tangannya. Ini sarung tangannya. Lepas. Sayang, kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Aku nggak ngeliat apa-apa loh dari tadi. Kenapa sosok itu masih terus mengikutiku, Mas? Kamu mau ya berobat sama Uti? Uti sudah banyak menyembuhkan orang. Enggak, Bu. Enggak. Saya nggak sudi, Bu, diobatin sama Uti, Bu. Sampai mati juga aku nggak sudi, Bu. Ibu, perasaan aku. Sebenarnya apa yang terjadi sama Sari? Ada sosok setan yang mengganggu Sari, Mas. Setan? Aku, Ibu. Sama Sari, Uti. Aku nggak mau ditolong sama dia, Bu. Bu. Ayo, saya usahakan. Jangan, Ibu. Ibu tenang ya, Bu. Sekarang kondisi Sari udah baik-baik aja. Semoga nanti setelah dia bangun besok, dia bisa lebih membaik lagi. Makasih. Permisi ya, Bu. Iya. Mas, motornya kenapa lagi? Nggak tahu nih, kayaknya mogok. Mogok? Assalamualaikum, Pak. Sudah sampai di mana? Ini sebentar lagi sampai, kami sudah dekat. Tolong segera kemari ya. Iya, Pak. Aku jalan duluan aja ya. Orangnya udah nungguin. Udah tuh, kamu hati-hati ya. Ya. Kamu tidak bisa lari lagi, Uti. Apa salah saya, Guru? Karena aku membencimu, Uti. Kamu dulu menolakku. Jangan khawatir. Sekarang dia tidak akan mengganggu kamu lagi. Mas, kita harus pergi dari sini, Mas. Ayo. Iya. Sari, Uti. Sari, kamu tenang ya, Sari. Istighfar. Sari. Aku nggak akan sembuh lagi kan, Uti? Sari, kamu tenang ya, Sari. Kamu jangan ngomong begitu. Aku akan bantuin kamu berobat. Kamu pasti sembuh. Maafin aku ya, Ti. Aku selama ini selalu jahat sama kamu. Padahal kamu orang yang paling baik dan tulus. Sari, kamu jangan ngomong gitu ya. Aku udah maafin kamu apapun perbuatan kamu selama ini. Pokoknya kamu harus sembuh. Ini karena buat aku, Ti. Maafin aku, Ti. Sari. Setelah saya mendekatkan diri kepada Allah, hidup saya lebih tenang dan saya tidak lagi melihat sosok-sosok makhluk yang aneh-aneh di sekitar saya. Dan saya sadar beribadah itu harus lurus karena Allah, bukan karena hal yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa mengurut karena Allah dan saya berjanji akan menolong sesama.